Sobat Mobile Legends di rumah, are you ready? I'm ready. Kalau kita semua udah ready, kita sebentar lagi bakal masuk in game. Sebelum itu, minta doanya semoga match ini dan juga ke depannya kita lancar. Langsung masuk ke match yang ketiga, game pertama. Bigetron Alpha versus RRQ Hoshi. Dan ini dia pertarungannya akan kita saksikan bersama-sama. Dan hebatnya sekarang tarotnya itu untuk pertama gundul dulu Ji ya. Yes. Baru mereka bangun sendiri itu. Benar banget, dan kita lihat di tengah sana udah ada Rainbow, udah ada Dream sebagai tanker yang bakal membersihkan dengan cukup cepat bersama dengan seorang Hellcat dari MAX-nya 3. Dan Albert bakal clear minion nih, sepertinya Albert bakal main lebih relax lagi. Kenapa? Karena Albert bisa dibilang ada seniornya, ada sang panutannya di sana ya. Tapi bakal coba diganggu oleh seorang Finn yang menggunakan Chouteng. Benar sekali, tapi di sini kita lihat untuk pertama kalinya nih, jujur untuk pertama kali ke Pulung ya, ada Purify yang digunakan oleh Shin loh. Yes, karena bukan karena dia Penyesuaian, tas kali ini. Hai. Bukannya dia itu terlalu greedy menggunakan retribution untuk dua di dalam satu tim, dan ternyata first blood diamankan oleh seorang Lemon. Lihat, Lemon berhasil menumbangkan seorang Rainbow di menit-menit awal. Bukan orang. Bukan orang, alien berarti ya, tapi ada Dreams di area rerumputan, ada Max juga dengan Hellcat-nya di bagian tengah. Albert masih level 2, tapi untuk top lane-nya R7 dengan Yuzong masih sustain untuk mempertahankan lane-nya. Ada satu wave minion lagi, Ruby lah yang akan menjadi lawan dari Yuzong. Oke, sedangkan itu Finn bakal tetap membantu pergerakan dari seorang Albert. Albert belum berhasil mendapatkan buff manapun. Di atas top lane R7 masih coba untuk bertahan melawan seorang Ruby. Bravo, masih coba head to head. Kali ini R7 berhasil mundur. Adanya Rainbow dan juga R7 tidak boleh terlalu bernafsu ria. Ini cukup berbahaya, Pak Polo. Tidak boleh terlalu bernafsu ya, tapi Rainbow langsung aja menabrakkan diri sepertinya ke arah R7 dan udah di pop up untuk Dark Nightfall-nya. Hanya saja masih bisa kabur untuk R7. Albert juga berhasil mendapatkan blue buff, sedangkan dari seorang Dreams masih mengganggu pergerakan dari tim RRQ Hoshi. Ripo di arah bottom lane benar-benar mencoba untuk memberikan perlawanan terhadap seorang berbahaya itu. Hati-hati dari Max kalau tertangkap R7 itu. Aku langsung kaget loh, tadi Lemon berhasil mendapatkan satu buah gol, ternyata tidak di silent. Lemon ditumpahkan di atas top lane. Max berhasil men-silent seorang Lemon, kali ini tidak bisa berhasil mendapatkan gold buff, dan ditambah dia harus tumbang. Dan Sin di arah bottom lane masih mencoba untuk bertahan seorang diri. Benar sekali, belum lagi tadi ada Offender yang langsung dikeluarkan oleh Ruby. Namun sekarang cowoknya juga udah langsung ada ke bagian-bagian, tapi dia stun. Black Dragon Pop udah dikeluarkan, tapi udah ada juga Feeder Ice Strike yang langsung aja di pop up dan menurunkan artilerinya. Bukan hanya itu saja, Albert sampai menuju ke arah top lane untuk membantu pergerakan dari seorang R7. Albert pun harus melakukan rotasi kembali. Max mencoba mendapatkan Little Wanderer di sana, dan Ben harus kabur. Gak berhasil mendapatkannya dengan ada satu buah Deadly Potion Stinger berhasil diamankan, dan lagi R7 kali ini yang harus pulang bukan Lemon. R7 yang ditumbangkan di arah top lane. Bigetron Alpha sang Megazord mengamuk kali ini, Pak Pulung. Benar sekali, dan Dreams bisa dibilang sangat berani untuk masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh RRQ sampai ke depan pit dari blue buff yang harusnya dimiliki oleh RRQ Hoshi. Langsung ada Lemon, dan lihat Rainbow yang menjaga berhasil tumbang. Rainbow membalaskan dendamnya di dalam rumput, dan Pak Pulung, ini berbahaya untuk tim RRQ Hoshi. Sedikit demi sedikit terpick off, dan ingat, Finn ingin sekali melawan tim Bigetron Alpha, dan data yang dikeluarkan ternyata gelap sekali, nggak kedengeran apapun kali ini, Pak Pulung. Gak kedengeran apa-apa, gak ngelihat apa-apa. Bener banget, gak ngedenger ya. Tapi untuk sekarang scene-nya masih bisa selamat, masih bisa kabur walaupun HP-nya sisa sedikit. Informasi seperti ini bisa aja dikirimkan oleh Parsha dan diserang kali ini. Sebenarnya iya, tapi ternyata gak ada sedikit tanda-tanda. Sin pun masih berani untuk melakukan clear minion di arah bottom lane. Pasif sekali permainan dari kedua belah pihak. Mereka sama-sama gak ada yang mau, tapi ternyata Dreams bakal coba dihajar. Langsung ada Raging Sandstorm yang cukup baik dari seorang Dreams di arah jungle. Dan R7 menghindari I'm Offender. Dari tim Bigetron Alpha lebih unggul, berhasil mendapatkan satu buah turret terlebih dahulu dibandingkan dari tim RRQ Hoshi. Benar sekali, RRQ Hoshi sekarang harus tertinggal untuk satu turretnya, tapi di bottom lane ada Tamus yang perlahan tapi pasti juga menggerogoti minion yang ada. Karinya harus pulang dulu, Sinnya tadi kehilangan banyak HP, sekarang dia udah berhasil untuk regen, balik lagi ke lane-nya, tapi di atas udah ada terjadi perkumpulan dari masing-masing. Oke, Bigetron program to win telah dikeluarkan, dan R7 berada di garis depan. Bakal coba untuk menghajar seorang Rainbow, ditumbangkan. Dua bakal ditumbangkan, berapa masih punya flicker, masih bisa bertahan. Well, Dragon Fan berhasil mendapat satu
satu. Di follow yang jumpai. Albert menuju ke arah seorang Dreams. Dan lihat di sini masih mau lebih Dreams. Masih punya sang usir. Langsung ada Tempest Oblate ke arah belakang. Raging Sandstorm. What a play from Albert. Double kill didapatkan oleh seorang Finn. NR3. Benar sekali, tapi untuk Albert benar-benar baik sekali. Kalau memang mereka udah mau komit, mereka komit bareng-bareng. Rivo di bagian tengah, udah dipompa Inferno-nya. Ada Dark Nightfall juga, langsung ke Silent ke bagian depan. Menghilang satu orang dan Lemon lah yang akan menjadi korbannya. Bigetron program to win dari Max XT3 dan kita bakal lihat replaynya yang bagus banget. Lihat, R7 tahu temannya udah pada datang, R7 langsung ngebuka, dia tahu dia pasti dapat rainbow. Lemon langsung follow out-nya cepet banget nih. Lebel, Strot, dan pas banget dia manin sama Semarang. Iya, tadi ada Ocean Oddity juga yang membantu memberikan damage, tapi R7 harus mundur terlalu saki damage yang diagia oleh satu player tuh ya, yang namu Ruby. Mau itu dulu kan kalau bantu benangnya, tapi untuk sini. Sin masih coba menghajar seorang Rivo, Rivo pun gak berani untuk maju terlalu depan. Sin dengan 3.500 yang bisa dibilang lebih unggul daripada Albert. Yap. Dari farmingannya, malah dia mau coba untuk mengejar ke arah seorang tamu, tapi ternyata Turtle diamankan oleh tim Bigetron. Albert menggunakan Tempest Oblate untuk mundur dengan defense sword-nya. Untuk mundur dan berhasil kabur, tapi sekarang lubangnya saat lagi akan hadir. Sin udah memberikan sebuah tekanan juga bersama Finn, tapi Rivo masih bisa bertahan. Tapi ternyata untuk linknya tanpa adanya gangguan, dia berhasil untuk mendapatkan satu blue buff yang ada di areanya. Yes, bukan hanya itu aja. Kita bakal menyaksikan dari Bigetron apa masih mengungguli dari segi network. Oke. Mereka tidak mau terlalu memburu-buru. Misalkan dari tim Araki Hoshi juga masih sabar. Federasi dikeluarkan untuk mengusir mundur para pemain dari tim Araki Hoshi. Finn tetap menjaga pergerakan atas seorang Sin. Lihat, benar-benar dijaga sekali. Dreamnya emang benar-benar dia ada di tengah-tengah membuat sebuah perimeter aja, tapi Finn langsung aja hadir kayaknya dengan Way of Dragon akan dikeluarkan karena ternyata dia malah dia yang dikeroyok. Finn-nya hilang, Pak. Gak bisa di follow up oleh seorang Lemon, harus kabur dengan lihat Rainbow dengan Federasi Strike masih mau lebih. Lemon masih punya pasif. Albert mau cover seorang Lemon. Raging Sandstorm dari Tempest Oblate. Rainbow berhasil ditumbangkan. Albert, oh my god, yang tadinya ditumbangkan harus Lemon, tapi Lemon diselamatkan dan stiker untuk sang alien dikeluarkan. Iya, alien selamat, tapi malah Rainbow yang harus meregang nyawa akibat sebuah Tempest Oblate yang dikeluarkan. Buset, di depan mata dicolong, ditikung, Pak. Sakit, Pak. Baik, kontrolnya berarti mendapatkan satu gol. Oh, Pak, itu bagaikan lu udah deket sama cewek Iya, Pak. 2 bulan. Tapi yang jadian di bulan ketiga temen lu. Mak sakti mana lo teman mode itu tuh sana. Tapi untuk kali ini pertempuran terjadi di bagian tengah. Dreams harus fix dulu, tapi udah ada Shadow Rush. Sakit banget, gak bisa bertahan untuk Lemonnya. Lemon gak bisa bertahan, tapi kali ini bakal coba dipasang. Dreams dipukul mundur dengan adanya Speedy Lightwheel. Tapi Albert tidak bisa berhasil mendapatkan retribution yang masih bisa dikabur kali ini. Lihat, tweet. Cepet banget ya Bad Boys ini. Dia bisa dibilang Albert lebih relax sih mainnya kali ini. Apakah? Iya, gak ada beban. Beda banget. Karena berdampingan ya. Dan tadi mungkin kita ya. lihat mandi Camp ya, sudah ada dan udah bakal dicolek sama Max XR3 Pak Bulo. Oke, ini ada Max X-nya 3, Mandita Arrow Camp tadi kita lihat juga, dan sekarang didapatkan oleh Hellcat. Semakin ada tambahan untuk defense dari Hellcat ya. Semakin tinggi defense-nya, ditambah lagi damage-nya bakal sakit, dan juga goal untuk para tim juga cukup tinggi. Dan Lemon bakal coba cover seorang Albert, masih punya retribution. Max bakal mengganggu pergerakan, tapi ada Finn di sana. Tidak ada follow up dari para kedua belah tim. Dan lihat, Lemon hampir saja di pick up lagi. Lemon harus berhati-hati kali ini. Dia tidak menggunakan Purify, dia Petrify. Ya karena dari tadi Lemon cukup berani untuk masuk ke dalam bush-bush yang ada di depannya gitu. Karena kita nggak tahu ada apa di dalam rerumputan. Sin udah level 10, harus menggocek ke arah Feeder Isaac, satu hit lagi. Untungnya dia masih selamat karena menggunakan Purify-nya. Seven merubah di saat yang tepat. Albert gak berhasil kena karena gelap. Gak kedengeran sama sekali. Jadi Albert gak pas untuk menggunakan Deviant Sword-nya. Tapi masih ada stiker program to win. Dan Bravo bakal coba untuk dapetin satu atau rencana bottom lane. Harusnya berhasil. Dan Sin pun gak berani untuk maju lebih lanjut. Benar sekali, karena ada Emo Vendant yang bisa aja menarik ke arah Kari. Apalagi tadi Purify-nya juga udah digunakan. Dia nggak ada perlindungan lagi. Dan sekarang Ocean Oddity langsung dikeluarkan. Tapi untuk Parsianya nggak bisa bertahan. Ada lagi Sandstorm, sakit banget. 2 orang langsung down kali ini. Tapi lihat Dreams yang memberikan damage cukup besar. Mengcover seorang Temper dengan Temper Softblade-nya. Mau coba di-kick, ternyata masih ada Quick Sandguard. Duel terakhir ke arah belakang. Perbedaan yang luar biasa. Tapi Max mengejar seorang Albert, gak berhasil dapat. S7 bakal mengcover
habis-habisan di arah mid lane. Jadi kejar Ronald Dreams kali ini bakal dipukul mundur para pemain dari tim Bigetron Alpha. Mereka berhasil mendapatkan 2 keuntungan yang luar biasa untuk tim Bigetron Alpha. Benar sekali, Vin dan juga Lemon menjadi korban dari keganasan Bigetron Alpha lewat fight. Barusan ada satu fight yang terculik di area yang berbeda, tapi untuk sekarang Dreams dan juga Max dikawal aja karena ada satu Sino Wanderer. Albert udah mulai mendekat, akankah dia mau melakukan inisiasi sendirian? Enggak, dia cuma ngebuka. Dia Ngebuka ngebuka aja. vision untuk Sin. Sinnya aman. Habis itu dia bakal balik langsung ke arah blue buff. Habis itu Sin setidaknya tahu udah ada 3 atau 4 orang di sekitar dia. Dia nggak bisa terlalu offside. Dia bakal bisa di-cutting habis-habisan. Lihat, rotasi dari Dreams udah siap untuk meng-cutting seorang Sin. Dan kalau Darkness Pulse-nya dibuka untuk seorang Sin dan Sin dikembangkan, itu bisa menjadi bencana. Benar banget, dan Vin tadi pinter banget, dia langsung ngebuat perimeter lagi di antara Dreams dan juga Kari. Dia menjaga di tengah-tengahnya agar Dreams tidak bisa langsung nabrak ke arah Karinya. Ada pergerakan, ada rotasi ke bagian atas semuanya, dan sekarang Shadow Rush-nya udah langsung dikeluarkan. Albertnya harus mundur terlebih dahulu. Tapi Albert sudah mencoba untuk mencuri, tapi di arah sana Max akan coba untuk kejar karena seorang Sin terlalu jauh ternyata. Dan dari Force dikeluarkan hanya untuk menetralisir tim fight yang ada di arah mid lane, Pak Pulu. Benar sekali, tapi di bottom lane, di top lane udah berhasil untuk mendapatkan satu outer turretnya. Keuntungan untuk RRQ Hoshi di mid lane-nya masih lengkap untuk Wah, outer dan juga inner turretnya. Kocul, boleh kita lihat itemnya sedikit Kocul sebelum team fight. Sebelum team fight, kita akan melihat bagaimana item yang udah Nah, dimiliki. udah ada Golden Staff, Windtalker dan juga Endless Battle. Sedangkan dari sisi seberang Endless Battle, Raptor dan juga Blade of Despair untuk Max. Dari si siapa namanya, Tamusnya udah punya Endless sama itu harusnya Ada Blade Wings. iya, ada Queen Swing juga. Lalu seperti itu ada Itu Antiquiras ya? Brute Force apa Antiquiras? Brute Force apa Antiquiras itu? Ini dengan gambar terbaru ini. Seingat gue itu Brute Force. Ini Brute Force apa Antiquiras nih? Brute Soalnya Force ya? merah. Mirip masalahnya, sama-sama armor kayak begitu kan? Antiquiras. Antiquiras ya? Antiquiras. Oke, itu Antiquiras. Tapi ternyata untuk sekarang Oceano Ditino ditabrak balik dengan Ranking Sandstorm. Baik banget. Max Ada Namek Ball. dikejar dan Sinar ditumbangkan. Albert menuju ke arah seorang Max berhasil dihindari, tapi Finn bakal ditumbangkan juga dan triple kill. Max berhasil mendapatkan triple kill atas Dewa Kiyoshi. Dan ini bencana ketika 3 player hilang. Udah ada Bapak Lord yang terhormat muncul. R7 mendapat tangan seorang Max dan di shutdown di saat yang tepat. Dapat sampai ke arah belakang, langsung menggunakan cita-cita ini. Dia merepet R7 melawan 1 versus 4. R7 1 versus everybody. Dapat bertahan di sana. Albert gak punya apa-apa. Albert gak bisa mengcover dan lihat R7 mencoba dapetin seorang Rainbow. Terlalu perkasa. Lihat R7. Baik time-nya cukup lama. Setidaknya dia membuat tim Bigetron Alpha gak berhasil dapetin Lord. Wow, ada sekitar 15 detik loh dia tadi nahan seperti itu. Memang benar-benar perkasa R7, tapi apalah daya 4 orang dari Bigetron Alpha tetap fokus untuk memberikan damage, menghilangkan R7 dari Land of Down. Wow. Lihat Gila, permainan yang gila. luar biasa dari R7. Dua mereka langsung ke arah seorang Dream. Mau coba di follow up. Lihat langsung Rafael, tapi Dream masih bisa selamat dan masih ada Quicksand Quicksand guard yang menyelamatkan seorang Dream, dibalikin keadaannya. Langsung menuju ke arah seorang Finn. Finn posisinya cukup baik. Finn ke arah tol maut dan dia udah gak punya Quicksand lagi, tapi Albert di arah top lane masih untuk dapetin gold terlebih dahulu. Dia gak mau follow up lebih lanjut karena berbahaya. Berbahaya Pak, karena tadi juga kita lihat Albertnya belum bisa melakukan apa-apa ya. Dia hanya bisa melihat Cooldown dari kejauhan, nggak mau ngambil resiko terlalu jauh lagi karena mereka tadi tersisa berdua setelah tadi ada war dan mengakibatkan 3 rekannya harus meregang nyawa. Udah level 15 untuk Albert, 14 untuk Kid, Max-nya juga udah level 15 sekarang, Ripoy level 15. Pertempuran akan semakin panas lagi apabila mereka semua juga udah terkumpul itemnya, semakin tebal, semakin sakit. Semakin aja.